Ada berapa juga saya lihat dari data absensi itu yang tidak aktif lagi. Nah, ini yang kita pikirkan bagaimana. Ya. Kalau kita memiliki kasih, ya, pasti kita akan berusaha bagaimana respon kita terhadap saudara-saudara kita. Maka dalam pertemuan kami kemarin dengan BPH, saya merindu untuk penyambut tamu hari Minggu itu ada dari muda-mudi. Makanya kemarin itu saya tegur si Ber, mana Ber orangnya Ber? Gak mungkin lah saya sapa itu orang cewek-cewek itu ya. Kalaupun mungkin ya bisa aja saya sapa gitu ya. Ada berapa hari Minggu tuh cewek-cewek saudaraku yang datang ibadah, ya, karena kebetulan gak giliran saya ya kolektan. Karena kami sudah sepakat siapa yang mau kolektan, mereka yang menyambut tamu. Tapi saya masuk, ada juga saya lihat cewek, maka saya jumpa si Ber. Mana Ber? Oh belum dijadwal katanya. Oh belum terjadwal ya, nah apa-apalah. Udah pergilah cari, tanya dulu saya bilang ya. Jadi saudaraku, kasih Tuhan itu tidak membedakan suku, tidak membedakan status, tidak membedakan penyakit, terutama karena ini berbicara saudaraku orang penyakit kusta yang diasingkan, yang tidak boleh bergabung saudaraku dengan bangsa Israel. Nanti baca itu Imamat pasal 13 sepanjang pasal. Di sana berbicara tentang penyakit kusta. Dan penentuan penyakit kusta itu dalam perjanjian lama hanya ditentukan oleh imam. Sembuh atau tidak. Bisa masuk keluar menjadi umat Tuhan tidak. Hanya imam yang bisa menentukan kualitas kehidupan kesehatan pada zaman bangsa Israel. Tapi dalam zaman kasih karunia, saudaraku siapa kita? Ya. Kalaupun mungkin kita merasa ada kualitas hidup kita, saudaraku. Ada mungkin perbedaan saudaraku dalam hidup kita. Kalau kita tidak memiliki kasih, maka ini yang membuat kita, saudaraku, tidak akan selalu akur dengan yang lain. Maka malam hari ini saya mau tantang kita, saudaraku. Saya mau tantang kita, miliki kasih itu. Kasih untuk apa, saudaraku? Kasih untuk saling berbagi. Kasih untuk saling, saudaraku, untuk mencari jiwa-jiwa. Kasih untuk selalu apa, saudaraku? Untuk kita, saudaraku, memperhatikan satu dan yang lain. Jadi, saudaraku, tidak serta-merta kalau memperhatikan seseorang itu berbicara cinta. Lagi dengan generasi-generasi remaja ini, kalau dipikirnya memperhatikan seseorang itu, nanti berbicara cinta. Anda, saudaraku, tergantung hatimu mau memperhatikannya, gitu ya. Kalau memang hatinya beda, saudaraku, memperhatiannya, mungkin ya pengaruhnya arahnya ke sana. Ya. Yesus tidak, saudaraku, ya membedakan siapa kita. Kalau Yesus membedakan kita, saudaraku, saya yakin kita ini tidak mendapat bagian di dalamnya. Betul? Siapa kita? Kita orang bangsa Indonesia, orang suku Batak, saudara, yang berbeda, yang pada dasarnya Yesus hanya datang kepada bangsa Israel. Tetapi kenapa kasih itu sampai kepada kita, saudaraku? Itu karena terjadi bahwa bangsa Israel menolak kehadiran Yesus. Maka pintu kemurahan dibuka bagi bangsa-bangsa kafir, termasuklah kita Indonesia, termasuklah kita suku orang Batak. Tapi ingat satu waktu kelak nanti bahwasanya kemurahan Tuhan akan tertutup kepada bangsa-bangsa yang lain. Maka kesempatan hari ini sebelum pintu tertutup bagi kita, saudara, miliki kasih itu. Poin yang saya mau sampaikan yang paling sederhana bagi kita, saudaraku, kasih apa yang perlu kita harus miliki? Yang pertama itu, bangun dulu kasihmu kepada Tuhan. Sama seperti yang satu ini, yang kembali kepada Tuhan, itu orang Samaria. Dia mau bangun persekutunya dengan Tuhan dulu. Ya. Siapapun kita, saudara.
Tanpa membangun hubungan diri kita dengan Tuhan, saudaraku, tidak mungkin kita bisa mengasihi orang lain. Kalaupun